selama ini desa wisata itu tumbuh, tapi kehadiran pemerintah itu masih kurang di sana, masih minim gitu. Nah, kaget kan lu kok desa ke internasional? Hey bro, village itu desa gitu. Village itu desa. Dan lu kalau misalnya ke Jepang gitu kan, lu pasti kan ke desa wisatanya, Hokkaido, Bei, segala macam. Ini kayaknya nggak bisa culeos juga kayaknya ya. Iya. Ini kayaknya nggak bisa culeos ya. Ada kursi yang bisa ditidurin nggak di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, ketemu lagi nih Sobat Vox Pop di Vox Pop Podcast Humas DPRD Juaranya. Gimana kabarnya dong? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Ketemu lagi nih barengan Kakang Ray di hari ini. Aduh ya, enak banget. Langsung juga cuacanya adem banget. Tempatnya juga juara banget. Kita lagi di Sangyodai Cafe. Ini juara banget. Nah, seperti biasa, barengan Kakang Ray kita bakal ngobrol-ngobrol dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan spesial banget kali ini kayaknya ini kayak kakak adik deh ya. Kali ini ya kakak adik ya, sama setipe lah ya sama Ray ya. Dan beliau ini datang dari Komisi 4 ya. Terus juga anggota Pansus 5 ini Raperda Desa Wisata, datang dari fraksi Gerindra Persatuan Dapil 15 Kabupaten Kota Tasikmalaya. Ketebak dong? Iya dong. Kalau misalkan yang suka-suka naik perjalanan mungkin ya sudah tahu juga ya. Beliau adalah Bapak Filman Alfarizi Ramadan STMBA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger ya? Seger dong. Jag-jag ya? Jag-jag baringkas. Habis olahraga. Harus olahraga setiap pagi ya? Pagi. Biasain pagi hashtagnya. Biasain pagi ya. Kalau misalkan lihat Instagramnya biasain pagi. Biasain pagi. Bener banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak Pak tentang kegiatan Bapak, terus juga kegiatan-kegiatan di komisi dan di pansus. Pokoknya mah kita chills out aja hari ini. Iya. Nyantai-nyantai sampai ngopi ya. Habis ngopi biasain pagi, ngopi pagi. Ngopi pagi itu paling enak. Tapi kalau tadi bilang kakak adek, ya. Saya adeknya. Bro ini kakaknya. Boros bener ya Pak ya. Boros. Nggak emang kemana-mana Pak. Ketika kalau misalkan ngobrol nih sama kakak kandung nih, Mas ini abangnya ya. Sedih Pak langsung. Berarti dewasa. Gede wadah sanggup. Iya. Tapi bener ya. Kelihatan lebih muda Bapak ya dibandingkan saya ya. Tapi Pak, tapi gimana nih kesibukannya? Terus lagi sibuk-sibuk apa nih sekarang? Sekarang ya namanya dewan pasti kantornya di masyarakat ya. Harusnya. Jadi jangan sering-sering di kantor sih sebetulnya. Harusnya di luar ya jalan-jalan ya. Di luar jalan-jalan ngelihat di masyarakat, dekat sama masyarakat. Karena kita wakil rakyat. Betul. Tapi sekarang kita lagi emang ngebahas nih Jawa Barat itu ngebahas tentang peraturan daerah. Jadi sebelum jadi peraturan daerah kan kita merancang dulu sebelumnya apa nih yang diperlukan gitu untuk ada keberpihakan kita di mana di pemerintahan ini ke masyarakat, yaitu pasti bakal jadi monumental seharusnya. Harusnya ya. Oke banget. Apalagi nih potensinya ya. Iya potensi. Jadi namanya Perda Desa Wisata. Tapi jangan dibahas tuh sekarang. Oh gitu. Oke. Masih pagi Pak. Masih pagi ya. Itu kalau kesibukan saya. Kedua selain itu kalau di kerjaan apa ya? Saya Komisi 4 sih. Komisi 4 bidang pembangunan gitu di sana. Alhamdulillah. 2019 first time jadi dewan, first time jadi wakil rakyat dan memang kalau dulu nyaman ya, kursi di sini nyaman. Iya. Ternyata kalau di dewan tuh panas ya, anget-anget anyoy gitu. Kenapa tuh? Padahal kan enak kursinya Pak. Ya, yang pasti kan tanggung jawabnya bro. Gitu ya. Tanggung jawabnya kan luar biasa. Jadi kayaknya mah kayak yang nyaman, tapi di dini tuh mumet gitu ya, kata orang Sunda mah ya. Aduh, kemana we kaditu. Apalagi kita kan yang muda ya, betul. Maksudnya yang muda kan pasti idealismenya tinggi gitu. Pingin A, pingin B, pingin mewarnai lah istilahnya gitu. Jadi kan. Pembeda lah ya. Jadi pembeda, tapi kan nggak ada sesuatu yang instan. Betul, harus ada proses. Harus ada proses dan kita juga tetap semangatnya mewarnai. Dan yang di notes adalah jangan sampai banyak diwarnai kita. Itu quotes of the day.
Tapi kita sebelum ngobrol yang jauh, Pak, seperti biasa di Fox Pop Podcast ini kita punya menu spesial. Kalau misalkan pembuka lah, appetizer-nya lah. Oke ya. Jadi ada fakta-fakta seru tentang Bapak. Gila. Pokoknya nanti dipraktekinnya satu-satu aja. Ya. Tapi ada 3 dulu nih. Yang pertama, ini juga kan pertanyaan nih. Orang banyak yang mengenal Bapak ini dikenal dengan pengusaha muda yang sukses. Tapi jangan dulu dibahas nanti ya, satu-satu ya. Terus aktif di dunia kepemudaan. Salah satu anggota DPRD Jabar yang menerapkan gaya hidup sehat. Gila. Ini baru pengawalan ya, Pak. Nanti masih banyak lagi dong ya. Nanti lebih dalam, lebih kepo. Aduh, sudahlah. Tunggu ya. Di roasting lah saya di sini kayaknya. Di roasting lah kayaknya. Tapi pertanyaannya gini. Tadi kan saya sempat ngobrol out of cam ya. Dari pengusaha. Sorry, kita ngobrol masalah pendidikan dulu ya tadi ya. Ini ST, MBA ini kan gak nyambung nih kan. Nah, jadi boleh dijelasin dulu nggak tuh? Kenapa bisa berubah begitu, Pak, haluannya? Jadi, pertama saya masuk S1 saya ST di informatika ya. Kalau sekarang lagi innya IT gitu. Lah ya. Dulu ya siapa yang tahu kan? Kita sekarang teknologi maju kayak sekarang gitu. Semua orang bisa ketemu tapi di tempat yang jauh, terus semua segala instan. 2005 tuh belum ke arah sana kali ya. Masih coba-coba aja lah ya. Dan saya pas masuk ke informatika juga saya kaget sebetulnya. Kok barangnya begini gitu kan pas di sana tuh gitu. Ya tapi kita jalani dengan motivasi. Oke nih, nanti emang teknologi ini bakal yang paling harus kita jawab kan gitu. Itu pertama saya ke informatika, ST-nya di mana? Di Telkom. Sekarang Universitas Telkom. Saya pas dulu masuk masih sekolah tinggi teknologi. Telkom. Telkom gitu. Tua banget gue kelihatannya ya, tahu. Iya. Kan lu kakak gue. Gue adeknya, lu lebih tua berarti. Maaf, enggak ingat lumur. Di sana. Nah, habis itu saya memang kerjaan saya waktu itu karena memang relate ke S1 saya. Saya coba di perbankan, BUMN, tapi di sana saya memang spesialty IT-nya di sana gitu. Jadi ya itulah relate-nya ya. Nah, ketika 5 tahun saya di sana, nah gimana pun juga ya. Betul. Itu namanya keluarga, itu yang utama lah ya gitu. Ibarat kata keluarga saya kan memang di bidang bisnis ya, transportasi gitu. Ya. Terpanggil lah di situ gitu. Transfer balik lagi nih, tarik lagi gitu kan. Tarik lagi. Terjadilah transfer musim dingin di sana. Kalau kayak kemarin Cristiano Ronaldo kan musim panas, balik lagi. Tapi nggak beda jauh lah, balik ke home kan. Balik ke home ya. Kemarin kan coming home. Jadi seneng dong Cristiano balik. Seneng lah. Apalagi fansnya MU kan. Cuman kemarin kalah, Bro. Ya sih, kemarin juga kok bisa kalah sih. Ntar malam kita tunggu ya. Balik lagi, balik saya transfer musim dingin itu 2015 Desember lah, balik ke bisnis keluarga segala macem gitu di sana. Nah, ketika saya di keluarga, di sana lah baru saya ngambil S2-nya kan. Ini apa nih, masa gue IT lagi gitu. Sih. Dan gue pengen tahu kan, maksudnya tuh si bisnis tuh kalau teorinya gimana sih sebetulnya. Ya udah. Ilmunya dulu dong gitu. Ilmunya dulu lah, paling enggak ya ada ininya lah, ada base-nya lah. Ada base-nya lah ya. Enggak offset banget nanti kan gitu. Ya udah. Saya ngambil di UGM waktu itu, UGM yang di Jakarta. Jakarta ngambil MBA di sana. Ya. Jadi ya relate sama situasi dan kondisi. Nggak jomplang banget lah ya. Enggak, walaupun memang antara IT dan bisnis memang jomplang ya. Jomplang. Kalau IT kan ibaratnya potensi diri, terus juga lebih ya emang menyendiri ya. Tapi gimana pun juga kita makhluk sosial kan. Gitu. Ya kalau bisnis kan lebih dinamis gitu. Kita harus mikir intuisinya jauh ke depan, gitu kan, strategi juga, kemana. Betul. Strategi. Dan saya memang MBA-nya di strategik. Ya. Jadi strateginya kayaknya udah juara-juara abis ini kesini gitu ya. Iya, harus. Ketebak kayaknya 2024. Kalau ngomongin 2024 balik yang tadi. Fungsi legislatif udah dirasain kan. Nah, 2024 harus ngerasain yang beda dong. Nanti ya. Jangan kolektif kolegial mulu dong. Nanti di akhir lah ya. Iya. Terus MBA sekarang pertanyaannya kan jadi pengusaha sukses lah ya, dengan bisnis keluarga yang besar dan yang lain-lain. Pertanyaannya, timbul hasrat ataupun keinginan masuk dunia politik tuh triggernya di mana? Gimana pun juga kita pasti kan tumbuh berkembang gitu dari kecil sampai gede kan pasti faktor keluarga ya yang paling yang paling besar di sana gitu.
Nah terus pasti bisnis sama politik itu bukan bisnis sama politik ya, bisnis dan kebijakan itu kan nggak bisa dipisahin lah bro, gitu pasti, kan. Betul. Karena maksud saya kenapa tadi ngomonginnya kebijakan bukan politik, karena kita tuh bro punya KTP? Punya dong. Iya. Bro itu udah berpolitik sebetulnya. Harusnya ya. Iya, karena citizen. Iya, bagian dari politik. Bagian dari politik, benar. Jadi balik ke sana keluarga yang besar gitu. Memang keluarga juga dulu nggak di satu partai aja gitu. Jadi dari Orde Baru segala macam kita ada mendukung, pasti ada keberpihakan gitu, dari yang warna biru ke warna biru muda, terus ke biru tua, terus sekarang jadi apa ya, putih oren merah. Sekarang mendukungnya ada jadi Menteri Pertahanan kan di sana kan gitu kan. Betul. Ya yang paling faktor terbesar sih memang keluarga di sana, dan itu nggak instan asli karena ya nggak inilah, kita namanya anak muda ya, apalagi generasi milenial ya. Saya masuk milenial nggak? Boleh sedikit lah, kan boleh. Saya abangnya nih. Oh iya. Ya makanya gue nanya sama lo, gue masuk ke milenial kan gitu. Kayaknya masuk milenial. Kalau gue nggak kolonial. Di sana ya kita pasti awal apa sih gitu kan, pasti kita ngelihat politik tuh kalau anak muda kan naon sih gitu kan, gitu pasti ada kayak gitulah gitu kan di sana. Dan itu proses 2015 saya baru masuk, disupport sama keluarga, itu juga nggak instan, pasti ada yang namanya PDKT kan, kayak kita pacaran bro gitu kan. Ada PDKT dulu, habis itu jadian baru nikah kan gitu. Ya sama. Udah ya. Alhamdulillah udah nikah gitu, udah beberapa anak sekarang. Beberapa anak. 2012 masuk memang saya pertama first time partai saya waktu itu memang Gerindra ya di sana, dengan ada sosoknya Bapak segala macam, Pak Prabowo yang menteri itu. Kemudian pertama saya di DKI, masuk DKI dulu tuh. Kemudian karena kita melihat Jawa Barat nih kepentingannya lebih besar dan segala macam, baru kita pindah ke Jawa Barat. Nah di situ juga selain di pengurus partainya, kita ada di Gerindra tuh namanya Tidar. Apa tuh Tidar? Tidar itu Tunas Indonesia Raya. Saya partai ya, underbow ya. Anak-anak mudanya lah banyak anak-anak mudanya di sana. Artis juga banyak. Raffi pernah di sana, Raffi Ahmad juga di sana. Kemudian juga Bang Sandi gitu yang emang sekarang jadi ya Papa Online. Nah, itu juga yang salah satu yang mendirikan Tidar di sana gitu. Jadi ya yang mudah-mudah dulu kita, nggak bisa instan kan. Langsung sana ya nggak mungkin. Harus slow dulu di sana. Makanya aktif di kepemudaan juga kan. Di kepemudaan betul. HIPMI saya HIPMI masuk ke Kota Tasik. Ya di sana pembina ya, dewan pembina gitu. Tapi ya jaringannya teman-teman juga kan di sana. Nggak capek gitu, banyak banget. Apa tuh? Organisasi gitu kan. Slow aja kali. Slow aja kali. Chills aja kali, nikmatin aja gitu kan. Masih muda ini gue. Iya bener, masih jangan ngomong umur lah. Pokoknya masih muda lah. Masih muda lah ya. Masih muda lah pokoknya. Milenial kan. Iya. HIPMI terus apa lagi ya? Kalau ya HIPMI dulu juga pas kuliah ya BEM-BEMan lah. Tapi sebetulnya yang ngebentuk gua agak-agak begini terus juga cinta tanah air dan politik itu pengaruh dari SMA gue bro. Ya itu menarik. Siap gerak kan gitu. Cibiru ya? Cibiru. Sama kan? Sama. Kuliah ya. Bawahnya gue. Gue di atas kan. Anak Rida nih. Itu pengaruh banget, dibentuk 3 tahun ya yang gaya SMA terpadu namanya gitu, Kerjaan Nusantara. Di sana based on-nya memang militer gitu. Betul. Otomatis kan cinta tanah air dibangun ya di situ ya. Betul. Ya paling enggak gue Pancasila dalemin lah gitu ya. Gitu. Mana ada sih gitu kan, gitu. Didalemin gitu kan. UUD 45 Alisikan gitu kan. Tahu lah gitu kan di sana. Nah, dari situ emang mulai di situ, pengaruhnya dari sana. Karena kan harus adalah dikit gitu. Nah, dari sana keluarga masuk semua ini kita ngeliat juga ya, gue berpandangan juga gitu. Ya lu anak muda jangan cuman komplain doang ibaratnya gitu. Lu punya karya, lu punya karya, tapi karya lu bisa seeksistensi apa sih? Gitu kan. Nah, makanya peluangnya ada di sana, support keluarga segala macam, terus idealisme juga masuk ke sana. Ya udah kita cobalah, kenapa enggak gitu kan. Kita suarakan gitu idealisme kita mewarnai, dan ya ini zamannya juga kan lagi transformasi ya, bonus demografi segala macam. Yakin. Jadi buat anak muda, ayo bantuin kita yang emang udah ada di politik praktis gitu kan, baik yang di eksekutif maupun legislatif, yuk bantuin gitu. Kita warnai Indonesia. Jangan hanya nonton aja atau protes-protes aja, tapi bantuin juga dong. Betul, bantuin juga gitu. Bantuin yuk gitu, menyuarakan. Dan ini juga makin seru juga ketika pertama kali nyalon, lolos, dan katanya juga dapat perolehan suara terbanyak ya.
Itu takdir, bro. Oh, takdir bro. Tapi kan gini, jadi kalau misalkan dilihat kan MBA strategik, bener kan strateginya kan? Itu pertanyaannya adalah ketika pencalonan memang udah ada target ke sana, maksudnya dengan perolehan suara terbanyak atau let it flow aja gitu. Pastilah ya, kalau strategi itu ada, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dong ya. Kalau takdir itu tadi gue bilang itu di akhir memang. Sebelum takdir kan ada ikhtiar dulu biasanya kan, proses dulu lah gitu kan. Hasil tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil kan gitu. Ya memang strateginya ya itu gue di kader memang dari 2015 ya gitu, dengan target ya 2019 dari anak muda, terus juga dari keluarga, dari kota Tasik itu ada yang muncul lah gitu kan. Gitu. Jadi memang 2015 pun kita ngelewatin beberapa step ya. Ya ada momen. Katanya kalau di politik tuh harus ikut momen-momen kan. Momen-momen dulu ya, ini ambil. Selain emang based on-nya gue ada di strategic management di sana gitu, terus juga pengalaman kerja, pengalaman di dunia usaha juga gitu. Habis itu di politik kayak gimana kita turun memang gitu, pilgub terus juga pilwalkot terus juga segala kontribusi macam lah ya. Cuman nggak keluar dari frame dulu nih, maksudnya kalau dari frame ya udah gue garapnya yang muda-muda nih, anak muda gimana, style kita gimana, jadi kita nggak mencek bahasa Sunda mah begognya gitu, ya udah gitu, kita stay di sana gitu. Harusnya dulu gitu kan. Terus juga kita memang komunikasinya ya udah apa adanya aja gitu, nggak dibuat-buat lah ya, nggak dibuat-buat. Terus juga anak muda tuh gede loh gitu, mereka tuh suara gitu. Betul. Nah di sana dari pengalaman itu timbullah kan strategi harus gimana nih sebetulnya pendekatan ke masyarakat itu, karena memang masyarakat itu sebetulnya perlunya tuh disapa sih bro. Nah sebenarnya itu enough, disapa tuh enough. Nggak harus gimana, yang penting datang ke dapil, sapa apa keluhan mereka, dengarkan. Itu juga jadi jadi keinginan mereka ya sebenarnya. Betul. Dan ada hashtag juga namanya Goes Sapa. Sepedahan sambil nyapa masyarakat gitu. Nah, itu satu strateginya awalnya menyapa dulu, terus ya gimana pun juga kita petain lah pasti gitu strategi politiknya. Kapan kita harus turun, terus juga kita sosialisasi gitu. Dan yang paling utama yang support kita tuh memang kalau bisnis kan kita memang asalnya dari Tasik ya. Betul. Dari Tasik, kemudian juga kita keluarga besar di sana. Ibaratnya investasi sosial itu, nah itu yang nggak instan gitu. Gue juga mikir gitu. Strategi apapun ya pastilah semuanya sama, gimana cara pendekatannya, gimana pakai pohon itu kayak MLM segala macam kan, you know lah gitu kan, ke bawah, dan itu memang harus kayak gitu, jaringan segala macam. Tapi itu nggak instan. Dalam artian tuh lu harus ada investasi sosial, even lu misalnya pernah bareng-bareng gitu ngerjain sesuatu sama teman-teman di bawah gitu, atau lo kontribusi baik secara materi maupun secara spirit gitu. Itu sih yang paling penting. Kalau khususnya di gua memang banyak karyawan di sana gitu, karyawan, dan itu juga sampai ke pelosok-pelosok ada. Itulah investasi sosial gitu. Kita juga nggak habis-habis berkomunikasi pasti sama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh gitu. yang paling di ini lah ya. Betul. Dan gue juga nggak sekonyong-konyong gitu, tiba-tiba gue misalnya di dapil Jakarta gitu. Tapi kan gue lahir di Tasik, terus juga emang SD gue pernah di sana. Kemana juga sempat pada kaget teman-teman SD gue, wah lu yakin lu nyalon lu gitu. Nah gitu. Itu sebetulnya strateginya gitu. Jadi strategi itu memang harus kita targetnya. Nah, kenapa bisa suara besar? Kalau tadi dibilang apakah emang pengen jadi suara tertinggi? Enggak bro, sebetulnya. Sorry nih agak segmented ya gue ngomong ya. Emang kita pengennya tuh Pak Prabowo waktu itu jadi presiden. Jadi nggak ngitung ke DPRD provinsi berapa suara, ke RI berapa suara gitu. Yang penting gas, banyak-banyak suara. Untuk apa? Dulu Pak presidennya pengen Bapak 08 Pak Prabowo, tapi sekarang kan ya jadi menteri, oke lah, nggak apa-apa lah, kontribusi juga kan gitu. Seperti itu spiritnya, gitu. Jadi bukan buat diri sendiri gitu, tapi ya untuk semuanya spiritnya. Jadi ya lu misalnya emang ikhlas gitu ya, pastilah ada ikhlas itu, terus juga kita buat kebersamaan itu pasti ada jalannya, lebih oke lah dibandingkan emang selfish gitu. Dan juga ketika dapat hal yang seperti itu atau hasilnya kayak gitu lebih kerasanya tuh lebih enak banget gitu ya. Benar. Kayak puas banget gitu, satisfying banget gitu ya. Dan lu berpolitik bro, jangan hitung-hitungan, dalam artian hitung-hitungan kalau strategi ya gitu. Betul. Tapi kan kalau di politik itu pasti lu ada kapasitas. Betul. Pertama kapasitas dulu. Kapasitas lu mampu gak sih sebetulnya gitu. Kapabilitas lah dua itu gitu. Jangan juga ya sorry gitu ya, maksudnya tuh lu nggak diisi dulu, punya apa, tiba-tiba lu jadi wakil rakyat, lu mau ngapain gitu kan.
Terus habis itu ya gimana pun juga kos ya. Iya, isi betul. tas kan itu ya lu misalnya jangankan lu mau ke kafe aja kan lu butuh bensin bro gitu bener. kan. Nih minuman aja kan lu butuh bayar. Di kafe gitu. juga akan gratisan kan. Nah itu. Jadi ya ibaratnya kalau isi tas bukan ya pasti di politik bisa. Nah, tiga hal itu memang harus ikhlasnya itu. Ketika lu nggak jadi atau misalnya lu hitung-hitungan maksud gua tuh tadi ya udah lu emang sodako politik aja. Iya gitu. Belum waktunya aja gitu kan. Iya kalau misalnya lu ini ya dan udah menang pun ya udah lu itu sodako gua. Sodako gua kan kita makhluk sosial yang harus memberi. Iya. Kan sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi, bermanfaat dan juga memberi di sana. Mantap banget. Gitu, bro. Banget bro. Masih pagi loh ini ya. Iya. Dan yang terakhir tadi faktanya adalah ini juga sebagai anggota DPRD yang membiasakan pola hidup sehat. Dan benar sih kalau misalkan lihat Instagramnya, story-nya tuh pasti lagi jogging. Kemarin sama anak main sepedahan ya. Iya, benar. Iya dong, follow gue, stalking gue berapa hari. Ini gue lihat siapa nih? Oh iya. Tuh kan sepedaan terus ini emang udah jadi kebiasaan. Tadi pagi juga olahraga dulu kan? Iya. Jadi kayak gimana sih? Dari kapan mulai membiasakan olahraga? Itu dia. Dari kapan? Kembali ke Cibiru Manglayang. Oke, Cibiru Manglayang. SMA gua tuh, bro. Betul. SMA Krida Nusantara itu. Emang itu ngebentuk banget gua emang gitu. Di sana kan ya emang sipil militer tapi nggak semuanya juga sih sampai sekarang diterusin gitu ya kebiasaannya. Tapi memang awalnya dari situ. Karena pagi lu harus bangun, lu harus olahraga, mau nggak mau lu hidup sehat gitu kan. Cuman bedanya kalau dulu gua pull up itu sekali narik bisa 15 ya. Ya sekarang 5 aja udah. Udah lumayan. Itu pertama. Benar. Habis itu gua terusin sih emang gitu. Terus juga jadi ya why not jadi itu hobi gua gitu. Dari asalnya memang keharusan jadi hobi gua. Ya kan dulu juga mungkin masuk Krida juga ogah-ogahan ya untuk olahraga pagi itu kan. Iyalah. Pasti dong. Asalnya wajib lu dibangunin pagi-pagi gitu kan, suruh masih belekan gitu. Suruh lari-lari kan. Itu kan keharusan. Iya benar. Sama juga sebetulnya pas politiknya gitu, asalnya mah di ya tanda kutip lu dipaksa ya, bukan dipaksa ya. Tapi habis itu jadi ya why not itu jadi gaya hidup, jadi lifestyle gitu. Nah dari situ. Habis itu ya lu kalau hidup ya lu harus punya hobi lah bro gitu. Jangan kerja mulu kan. Jangan kerja mulu ya. Nah hobi gue jadinya ya olahraga, lari, terus juga sepeda, main bola, mini soccer. Lagi coba golf, cuman soul gue belum kesana. Belum dapat. Karena itu juga pertama nih harus jadi keharusan katanya. Ya kan karena kan dunia begini gitu. Ya udah lifestyle ke keluarga juga gue tuh lari. Makanya keluarga anak-anak juga bawa sepeda. Iya benar. Namanya istri kan itu harus satu frekuensi satu hobi supaya gampang. Biar gampang juga biar ngajaknya nggak susah gitu kan. Tapi alhamdulillah sih istri juga dulu dari yang enggak jadi oke. Sampai kita naik ke gunung gitu kan ke Gunung Gede waktu itu sempat bolak-balik sama istri juga. Mantap. Terus juga lari istri. Sampai ada cerita menarik bro. Kenapa tuh? Kemarin sebelum hamil anakku yang kedua nih, yang ketiga itu seminggu sebelumnya gue masih lari di Bandung. Masih diajak lari. Masih 8 kilo. Gila. 8 kilo gue bisa lari dan foto di depan kantor DPRD kan sih. Seminggu kemudian gue tahu. Hamil. Aduh, hamil gue. Berarti kemarin udah hamil. Iya, tapi sehat dong ya. Ya harus sih, maksudnya tuh bangun pagi, biasain pagi itu juga gue ngerasa sih itu worth it banget ya. Lu fresh, jadi berpikir lebih oke, lu juga jadi hari-hari lu jadi lebih terang benderang jadi gitu. Lebih nyaman juga kan mengerjakan harinya kan, karena kalau ketika badan sehat itu kan atau pagi udah olahraga perasaannya feelnya tuh beda banget gitu kan. Ketika bangun siang malesan gitu kan. Dan itu juga lu ya masuk komunitas di sana. Kan? Kalau nggak salah di Depok ya. Di Depok juga ada, di Tasik juga ada street runner. Street runner itu kan. Itu kalau di Depok ya Indo Sweat Hunter. Ya, kita juga nanti mau coba di Tasik kita Indo Sweat Hunter ya. Indo Sweat Hunter gitu. Mencari keringat bos. Mencari keringat. Sweat Hunterians. Ya karena cari keringat. Lagi banyak kan kalau di foto-foto Instagram juga lagi maraton lari juga ya sama-sama. Sama gue mixin juga bro. Yang tadi yang gue sapa itu gitu. Gue mixin supaya bisa nyapa masyarakat juga gitu kan. Karena lu pakai sepeda gitu lu bisa ngelihat real gitu ya. Enggak framing enggak apa, lu sepeda ngelihat masyarakat kunjungin lagi ngapain. Even entah dia lagi ngopi atau lagi bertani gitu kan. Ya udah di situ lu hadir, udah denger curhatannya gitu. Terus ya kita ada disapa gitu dengan apa kebutuhan mereka pada saat itu, ya itu lebih
lebih mengena gitu. Lebih mengena dibandingkan kita pakai mobil ya cuman gitu iya doang, bener. gitu. Nah itu dari hobi tapi gue mixin gitu. Jadi kita bisa lebih dengar, lebih nyantai. Terus juga dia juga nggak ada sekat ya, gitu kan, nyantai-nyantai dan lebih mengena gitu. Kan, ya. Oh Pak, ternyata Bapak yang kemarin saya lihat di billboard alun-alun Pak ya? Kok beda Pak? Lebih tampannya sekarang kan gitu kan. Alhamdulillah kalau gitu. Lu bilang lagi keringet-keringet gitu. Pak kok beda kayak tampanan di billboard kan? Itu kan di make up dulu, dulu kan. Sekarang lagi sepedaan. Saya pakai peci di sana. Oh iya. Sepeda enggak pakai peci. Iya benar. Udah keringetan juga kali ya. Jadi itu hobi bisa dijadiin ya lu caranya apa masyarakat, ngejalanin fungsi lu di dewan gitu betul. Gitu. Dan ya namanya sebetulnya dewan itu jangan kaku-kaku banget sih. Iya. Sebetulnya gitu karena kan ya wakil rakyat. Iya. Kantor dewan juga sebetulnya kantor rakyat. Iya, kita yang jadi pekerja sebetulnya di sana. Kan, iya, mewakili. Jadi rakyat masyarakat nih, jangan malu-malu mau kantor dewan. Maksudnya bukan demo doang gitu. Iya. Mau masuk ya masuk aja, kita ngobrol gitu. Kalau untuk aspirasi dan yang lain-lain. Jangan nunggu reses aja mungkin ya gitu nah, kan. Itu. Gitu kan. Kalian mau dikunjungin juga dong kita gitu. Biar makin seru dong gitu. Iya, benar. Tapi ini kayaknya Pak Firman lagi ini ya, lagi happy-happy ya. Selalu happy. Karena kemarin baru anniversary ya. Tahu aja dia. Kan gua masih iya. stalking. 8 tahun kan? 8 tahun. Bro, ngopi dulu. Silakan. Gua agak grogi kalau disebut anniversary 8 tahun nih. Ada apa nih? Nanti ini gue ketahuan. Ada apa tuh? Dapur gue ketahuan. Dapur ya? Iya. Kan sosoknya kan chill out kalau di luarannya, tapi kan kalau di rumah kan juga pertanyaan tuh. Tapi chill-chill aja sih gue. Sama istri chill-chill aja. Chill-chill aja. Sama istri sama anak chill-chill aja. 8 tahun gue dulu 2013. Nikah 28 September ya. 28 September ya. Sekarang 29. Sekarang 29 kemarin kan? Anniversary-nya gitu. Jadi Bini itu istri ulang tahunnya 22. Nah, terus kita 28 nikah waktu itu. Kado lah ya. Tadi tuh, oh iya. Oh enggak, kayaknya gini. Kayaknya strateginya kayak gitu mungkin ya. Biar kasih kadonya sekali doang. Nah, enggak, tetap 2 kali. 2 kali. Jangan. Kenapa konsekuensinya gue jarang ada di rumah, Bro. Oh iya benar. Jadi kita nggak boleh diminta. Oh iya, harus duluan. Benar. Itu. Jadi emang tadi juga komen bini gue belum gue balas lagi. Ntar dulu ya gitu. Dia ngomong LDR-an kan gitu. LDR-an ya. Karena emang benar. Jadi gue LDR-an mulu gitu 8 tahun. Sebelum nikah pun gitu, pas gue mau ke pelaminan, yang ngurusin tuh gue, Bro. Iya tuh. Karena bini gue, istri gue itu lagi PTT di Maus Angka Timur, kan dokter kan? Dokter. Maksudnya Timur. Tahu nggak lu di mana? Di mana? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, waktu itu gue kesana tuh jadi dari Jakarta naik pesawat dulu lu ke Makassar. Ya sekali tuh. Ya, sekali. Dari Makassar naik pesawat lagi ke Bau-Bau. Oh Bau-Bau kan dari Bau-Bau. Nah itu ada pulau lagi mau Angka Timur. Lu naik speedboat. Tas di sana. Berapa jam tuh? Sejam sih naik speedboatnya mah. Cuman perjalanannya ya more or less bisa 5 jam 6 jam ya. Tapi itu dengan pesawat segala macam. Perjuangan lah ya. Perjuangan. Nah itu jauh-jauh kan. Di situ LDR pas nikah juga gue. LDR aja. Cuman pas BRI doang kayaknya. Gue bareng tuh selama 5 tahun. Setelah itu gue jauhan gitu. Cuman itu yang ngebuat kuat kita sih. Jadi makin apa kangenin gitu. Jadi makin ketemu tuh jadi makin kangen. Jadi pengen spend time banyak gitu kan, quality time banyak. Betul. Makanya ajak main sepedaan, olahraga, semuanya anak di bawah. Benar. Anak gue juga yang 2 gue cumbuin supaya memang sepeda segala macam. Harus deket sih. Karena gue ngerasa pas semua lah ya. Sekarang kayak kita tumbuh jadi orang itu pasti kan all about family. Betul, gitu. all about family. Jadi gue diposisiin walaupun gue aktivitasnya padat, jarang di rumah segala macem, tapi ketika spending time sama mereka ya kita spending time bareng. Betul. Gitu, bener-bener ya dialokasiin gitu, olahraga gitu, kan. Terus juga ya namanya anak cowok ya. Iya benar. Kita harus deket gitu. Jangan sampai ada sekat. Sebagai bapak nih gitu kan. Gitu. Ini juga aktivitas soalnya. Betul. Jadi dokter kan. PNS dia di DKI SN kan. Juga di puskesmas di sana gitu. Jadi ya dua-duanya juga cukup lumayan sibuk lah ya. Jadi anak-anak harus kalau ada waktu spend time-nya lebih banyak gitu ya. Dan cluenya sebetulnya lu jangan jaim. Sama istri dulu sebelum nikah sama setelah nikah ya jangan ada yang beda. Kan banyak perbincangan. Iya. Bucin-bucin milenial kan gitu kan. Pacaran mesra-mesraan aja kan. Pas udah nikah
punggung-punggungan. Dan gue ngomongin semuanya sama bini sih. Oke, jadi semua dikeluarin. Iya, semua ngomongin, teman ya porsinya ya, maksudnya jangan terlalu dia worry juga. Iya, gitu kan. Tapi seorang istri itu biasanya kalaupun kita nggak ngomong banyak, terus kita minta saran, jadi itu tiba-tiba tahu. Bukan tahu tuh dalam artian ngasih solusi. Iya, gitu. Ngerti lah gitu ya. Ngasih solusi, padahal dia nggak tahu fullnya gimana. Iya, tapi solusinya ada yang benar juga. Makanya, kenapa? Karena itulah fungsinya seorang istri. Karena ini kan suami istri itu sudah beda. Bisa. Ketika lu ijab kabul, disaksikan oleh malaikat dan pembuka rezeki semuanya. Langsung ada ya. Iya, gua nggak malu gitu ngomong, minta solusi, belum tentu solusinya benar. Benar. Tapi kalau sama istri itu pasti ada keterlibatan Tuhan yang Maha Esa di sana. Gua pengen cepat-cepat nikah, Bro. Lu belum? Wah! Ayo dong sikat, Bro. Belum dapat. Sikat aja berani. Itu gue bilang, buka rezeki. Rezeki ya benar ya. Jadi semuanya terbuka pas udah married kan ya. Oke banget. Ini gitu. Obrolannya seru-seru terus nih kan sambil chill out sambil. Namanya juga podcast, Bro. Iya benar kan. Tapi kita bakal ngobrol yang sedikit serius nih ya. Udah masuk yang serius-serius sedikit lah dengan pansus ya. Pansus. Oke. Tentang Raperda Desa Wisata. Nah, pertanyaannya gini, kemarin kan sempat baca juga kan kalau ternyata desa di Jawa Barat juga cukup banyak dan potensi wisatanya cukup lumayan tinggi. Iya, betul. Beberapa episode tentang podcast kemarin juga sempat nyerempet kan tentang wisata, tentang desa. Ini sebenarnya untuk Jawa Barat urgensi Raperda Desa Wisata itu sejauh mana sih? Kalau bilang urgensi ya gitu. Kalau ngomong agak sedikit teknis memang itu bagian dari RPJMD Pagub ya. Oke. RPJMD itu ya kita sendiri lah gitu. Tahu sendiri lah rencana program jangka menengah daerah gitu. Jadi Pagub harus itu PR tuh. Pagub dan Pawagub gitu. Selama dia menjabat tuh harus emang beres tuh kerjaan gitu. Nah, salah satunya memang ada di sana mengenai bagaimana pengembangan ya nggak spesifik desa wisata sih sebetulnya bagaimana pariwisata di Jawa Barat lebih oke dan segala macam something like that. Di samping itu juga kan ada rencana dari pusat ya, rencana induk pariwisata nasional itu ada gitu. Bagaimana planningnya buat Jawa Barat segala macam harus gimana. Nah, semuanya udah ada ya. Seperti itu urgensinya. Jadi kita harus kejar nih gitu. Pertama itu kalau secara formal ya. Gitu. Nah, secara non formalnya sebetulnya kan pariwisata ini multiplier efeknya luar biasa, Bro. Betul. Gitu, ke ekonomi, ke budaya juga, ke sosial juga, masyarakat, segala macam itu luar biasa banget, Bro gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang tepat gitu. Jawa Barat hadir pemerintahnya. Pemerintah tuh hadir gitu di pariwisata khususnya desa wisata ini gitu. Kita support, Bro. Ya memang selama ini desa wisata itu tumbuh. Tapi mungkin bukan mungkin ya. Tapi kehadiran pemerintah itu masih kurang di sana, masih minim gitu. Jadi mereka mandiri ya. Bagus di sisi lain bagus, tapi kan nggak semuanya bisa mandiri seperti itu. Dengan adanya keberpihakan dengan si Perda Desa Wisata ini ya kita bisa tumbuhkan, bisa kita gas gitu nih. Gitu. Karena kan betul-betul efek bukan sekedar judul doang gitu, bukan jangan sekedar cuma emblem-emblem doang gitu kan gimmick. Desa wisata di Jawa Barat ada 453 tapi apa nasibnya kan gitu kan gitu kan. Tapi memang itu sudah berjalan, belum diperdakan sebelumnya gitu, belum diperdakan sehingga fokusnya keberpihakannya juga ya memang kalau Bro Ray tadi bilang tuh let it flow aja gitu ya, program-program yang memang tidak terintegrasi. Dengan ada ini gitu terintegrasi, keberpihakannya anggaran juga jadi lebih jelas dan bukan udah jadi desa wisata saja. Jadi yang udah ada sekarang nih kalau mau cerita nih dari si dinas pariwisata ya, dinas pariwisata dan budaya itu gitu. Memang sudah ada programnya, tapi hanya memberikan status desa wisata ini. Desa wisata ini sebetulnya dia lagi dalam posisi mana sih gitu. Embrio, kalau entry level itu embrio, habis itu kan berkembang, maju, kemudian mandiri kan di sana. Nah, si leveling ini mau diapain sih gitu sebetulnya? Cuma sebatas leveling doang kan atau apa ada tindak lanjutnya? Itu yang eksis sekarang. Nah, dengan adanya perda ini yang 4 segmen tadi yang sudah terdaftar itu ada 453 desa wisata 453. Dari 5.000 sekian desa betul, 5.000 desa. Nah, si leveling ini mau diapain? Nah, di situlah kita masuk, Bro gitu.
bagaimana A3-nya. Kita pemberdayaan A3. A3 itu kan sebuah pariwisata itu syaratnya kan harus ada 3 tuh. Amenitas, aksesibilitas, kemudian juga attraction atau atraksi di sana. Nah, 3 itu harus ada di sana gitu. Jadi by situ kita keberpihakannya bagaimana. Gini contohnya misalnya yang embrio kita bantu berapa? Rp2 gitu. Yang si berkembang Rp4 gitu. Maju berapa gitu. Nah, itu sesuai dengan memang prestasi mereka. Kebutuhan juga dan juga kita lihat aspek segala macamnya. Nah, itu diajukan secara mandiri dulunya, Bro. Jadi misalnya lu nih, lu desa wisata, lu ada di desa San Keodai gitu misalnya ya, desa San Keodai. Nah, lu inisiator gitu di sana tuh udah oke gini, tapi lu masih ibaratnya skalanya pribadi, lu ngajuin di sana. Nih gue nih pengen jadi desa wisata. Syaratnya apa nih? Di sana ada A, B, C. Sekarang kayak gini. Nah, ngajuin tuh ke pemerintah daerah, ke kota kabupaten. Dikasih nih. Oh, ini desa wisata embrio gitu atau apa di sana kan. Udah, nah, kan kayak gitu. Nah, kita tambahin kemarin tuh. Apa tuh? Jadi desa-desa yang punya potensi, kita pun ada keberpihakannya. Kita support juga di sana. Jadi nggak hanya yang sudah jadi desa wisata, tetapi yang punya potensi-potensi juga kita kasih support. Gitu. Karena dinas pariwisata juga udah, ya itu udah teknologinya juga high tech juga dia. Jadi udah ada data-data dari beberapa survei segala macam. Oh, ini nih desa yang potensi ini ternyata dengan dashboard yang softwarenya segala macam kan di sana gitu. Nah, dari sana kita bisa lihat nih supportnya. Nih ya, pertama keberpihakan anggaran, keduanya kan kita ngomongin pariwisata. Iya, betul. Gitu. Nggak bisa satu dinas doang. Dinas pariwisata dihajar, pasti nggak bakalan bisa ngelesain itu kan. Karena A3 tadi, aksesibilitas, amenitas, sama juga atraksi. Nah, aksesibilitas kan pembangunan jalan tuh, Bro. Ya kita tuh sendiri yang namanya pembangunan jalan itu kan dinasnya bukan di sana. Iya, bukan. Dinasnya Dinas Bina Marga kan gitu, jalan Bina Marga dan penataan ruang kan, BMPR di sana. Habis itu ngelihat lagi nih di bawahnya. Ini jalan mana nih? Yang punya provinsi apa yang jalan kota apa yang kabupaten kan di situ kan. Nah, di situ kan kita harus bisa dalam tanda kutip memaksa ya. Bro, gitu kan ke bawah. Nih ada potensi gitu, nih gitu di sana. Lu bikinin jalan dong ke sana gitu loh. Keberpihakannya. Nah, kalau sebelumnya kan belum ada payung hukumnya lah gitu. Nah, kalau sekarang ke depannya gitu nanti ya yang ada potensi di situ, masalah aksesibilitasnya kita bareng-bareng nih gitu kan, bareng-bareng. Misalnya itu jalan provinsi, ya provinsi support dong gitu. Itu jalan kota support dong. Itu dinas BMPR gitu. Terus misalnya kita pengen satu desa wisata perlu teknologinya, otomatis dinas informatika harus ada ke sana kan, gitu kan. Terus ada potensi apa nih, UMKM-nya, usaha kecil menengahnya, industrinya ada apa? Ya itu kan harus kolaborasi. Makanya kemarin gue minta gitu di situ tuh yang dilebatin jangan cuma dinas pariwisata sama pemberdayaan manusia. Gue minta kan kemarin ada di IG gue kan. Pasal 4 kalau nggak salah. Di story. Iya benar. Pasal 4 kan. Bukan pasal. Ayat 4. Pasalnya pasal berapa ya kemarin? Lupa gua pasalnya. Cuma kayak itu ayat 4 lah. Ya. Soalnya keseluruhannya si Perda itu ada 27 pasal, 12 bab di sana. Semuanya tuh. Gitu. Jadi gua minta juga supaya si dinas UMKM sama si dinas industri itu hadir di sana juga gitu. Jadi karena bersama-sama lah ya. Iya, karena kan kita maunya nge-lift up ekonomi, betul. Bro, zaman kayak gini habis pandemi kan. Nah, kemarin juga pas BD perubahan kita ketok. Kan concernnya dari catatan dewan itu di sana digunakan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan ekonomi pasca pandemi. Itu kan fokusnya. Betul. Nah, ini sesuatu hal yang tepat gua rasa. Karena kita harus bounce back kan. Betul. Namanya bisnis. Kemarin ketika kalau bisnis itu sebetulnya jangan sampai ada kesempatan yang kelewat, Bro. Tidak ada hari tanpa ada benefit. Nah, itu ya, kan? Harus ada untungnya dong. Tapi untungnya itu bukan materi doang kan? Benar. Tidak ada hari tanpa benefit itu. Ya ketika lu nggak bisa ngapa-ngapain kemarin, ya lu bikin konsep, maintenance, terus lu bikin aturan gitu. Itu-itunya. Ya, yang itu setelah itu beres gitu, lu nggak bisa making money gitu di sana kan, karena pasti jadi cost di sana kan keluar. Tapi setelah itu lu tahu gitu, kapan lu bakal bounce back gitu ya. Contohnya sekarang ya desa wisata ini sebetulnya buat naikin juga pendapatan masyarakat ya gitu, perekonomian di masyarakat sebetulnya gitu. Dan ya pemerintah harus hadir lah, Bro. Jangan sampai hanya sebatas gitu doang ya, tapi ada
ada guidance-nya juga dari mana, dari pemerintah juga kayak gini loh buat desa wisata. Nah, tapi jadi pertanyaan nih, tadi kan disebut sama Pak Firman kan ada 400 desa wisata kan. Betul. Sedangkan ada desa di Jawa Barat itu ada 5.000 kan. Berarti sekitar kurang 4.000 sekian kan yang bukan desa wisata. Nomenklatur desa wisata itu seperti apa sih? Kan kali gini, banyak ada desa adat, desa apa. Nah, desa wisata itu kalau secara gamblang atau secara umumnya yang pembeda itu apa sih, Pak? Nah, sebetulnya desa wisata itu pengertiannya itu desa wisata itu adalah suatu gabungan ya antara tadi ada atraksi di sana, kemudian juga ada amenitas di sana dan hal-hal pendukung yang lainnya. Yang digarisbawahi itu berada di suatu kelompok masyarakat. Oke, di kelompok masyarakat. Di kelompok masyarakat. Kemudian di dalamnya itu ada daya tarik. Pertama daya tarik wisatanya itu daya tarik alam, daya tarik manusia, buatan manusia, dan daya tarik budaya. Oke. Jadi sebetulnya kolaborasi. Jadi kita harus membedakan nih. Pasti orang kalau ngomongin desa, otomatis dia kan spasial ya. Dalam artian tuh desa itu ya adanya di kabupaten, ya kan? Satu daerah gitu. Nah, kita beda nih ngomongin ini kalau desa wisata. Jadi memang harus ada kolaborasi, bukan cuma destinasi doang. Misalnya nih ke sini San Keodai, cuma ada San Keodainya doang nih, tempat minum kopi gitu ya. Itu belum bisa disebut desa wisata. Tapi yang harus ada tuh desa wisata tuh, ini minum kopi nih. Terus habisnya ada live musiknya. Nah, habis itu misalkan ada edukasi nih, di sini ada roastery gitu ya. Roasterinya tuh nih dari awal biji kopi dipetik gimana, terus ini ada roastery itu roastingannya harus ada yang ada yang natural, ada yang apa, ada yang apa segala macam. Gitu. Segala macam. Jadi ada edukasi juga di sana. Dan yang paling penting itu harus ada budaya kearifan lokal yang kita jaga. Jadi itu sebetulnya desa wisata itu kalau tadi. Jadi kolaborasi. Kalau Bro tadi bilang ada kampung adat. Nah, jadi adatnya ada. Terus juga nanti UMKM-nya jualannya itu ekonomi produknya ada gitu. Jadi harus memang kolaborasi di sana gitu. Nah, dalam artian juga kota bukan nggak boleh nih gitu. Namanya kan kalau kota kan kampung ya. Sebetulnya di payungnya sama gitu. Jadi kota-kota juga kita ada keberpihakan nantinya ke sana, bukan ibaratnya kita ngomongin desa wisata jadinya kabupaten nih gitu. Enggak gitu. Dan yang gue sebut juga tadi emang itu skala kabupaten sebetulnya yang sekitar 5.000, kita bilang 5.000 desa itu deh, memang itu kabupaten di Jawa Barat kan gitu. Nah, yang 453 ini itu mix. Campur sebetulnya campur di kampung ada, kota maksudnya kota ada di kabupaten ada gitu. Salah satunya di Kota Tasik juga baru satu, Bro, dapil gua. Kota ya. Tapi kalau kabupatennya banyak. Satu Penyingkiran namanya. Nah, di sana wisatanya itu Payung Gelis. Payung Gelis tau nggak, Bro? Payung Gelis tuh. Kita bukan orang Tasik. Kalau lumayan Tasik lah. Sebetulnya kayak lu kalau misalnya gue nanya Jawa Barat ditanya Payung Gelis pasti nggak tahu. Tapi kalau gue tanya lu payung orang Jepang lu tahu kan? Tahu ya. Tahu kan? Ya sebetulnya model kayak gitu. Sama-sama aja. Sama-sama model kayak gitu, cuman ada bisa dilukis segala macam. Iya, jadi kreasi itu kan. Ya, itu Kota Tasik sih ada. Cuman ya masih banyak yang harus ini juga ya, dikoreksi ya di Kota Tasik itu Penyingkiran itu karena belum masuk tadi sebetulnya kelompoknya. Belum masuk desa wisata yang ada kolaborasi semuanya. Atraksi segala macam. Ya udah baru itu dah. Tapi enggak apa-apa, statusnya masuk embrio. Nanti kita dorong. Nah, itu kalau misalkan masalah potensi juga kan dilihatnya kayak tadi ada adatnya doang atau apa cuman potensinya dilihat dari situnya aja ataupun seperti apa. Kan tadi juga Bapak juga bilang gue nih pengen nih desa gue jadi desa wisata misalnya. Apakah kita sebagai masyarakat mengajukan atau dari pemerintah sendiri yang melihat potensi nih? Seperti apa? Dulunya dan yang berjalan itu memang harus dari bawah. Harus di bawah gitu. Di Jawa Tengah juga kita studi banding ya. Jawa Tengah kita tahu lah, di sana banyak ya wisatanya keren ya, desa wisatanya kayak Borobudur dan sekitarnya kan keren tuh. Desa wisatanya, tapi beda sama Jogja karena provinsinya beda kan gitu. Nah, di sana masih tuh maksudnya tuh yang menginisiasi itu adalah desanya gitu. Nah, kalau yang kita rancang, yang nanti insya Allah nanti akan disahkan gitu. Itu jadi dua. Ada dua top sama down ya, ibaratnya kalau dari bawahnya ya dari masyarakat inisiatifnya. Nah, kalau dari topnya itu tadi, jadi kita memetakan, jadi ada bab pertama itu bab kedua deh. Kalau bab pertama kan segala macam lah konsideran, bab kedua lah, di bab kedua pasal-pasal yang awal-awal itu
Di sana namanya itu pemetaan dan juga pemberdayaan potensi desa wisata. Kata-katanya potensi desa wisata ya, gitu. Ya. Betul. Jadi kita yang berpotensi itu yang mana gitu. Bab selanjutnya baru kita ngomonginnya setelah dia jadi desa wisata nih. Gitu. Jadi pemetaannya juga kita di sana sudah melibatkan beberapa stakeholder juga di sana pasti, gitu. Terus juga koordinasi juga dengan dinas budaya dan pariwisata juga mungkin. Sampai kita juga mengawal forum komunikasi desanya juga. Jadi yang swasta yang dia di lokalan sana itu bisa ada forum komunikasinya. Kita bentuk juga aturannya. Maksudnya kita tidak intervensi terlalu jauh tapi kita mengawal pemberdayaannya gitu. Apa lah ya. Mau itu pihak swastanya di sana, asosiasi desa wisatanya. Asidewi kemarin kemarin ngobrol kan ya. Iya, Asidewi benar. Iya, Asidewi kan. Asosiasi desa wisata gitu. Karena memang itu juga anak muda. Betul, sebetulnya. Asosiasi desa wisata itu bukan Asidewi doang sebetulnya. Ada juga asosiasi yang lain. Teman juga yang udah terbentuk tuh Pokdarwis, kelompok sadar wisata, udah ada pergubnya juga kan di sana. Jadi semua dikolaborasikan desanya, gitu. Tapi kan jadi pertanyaan nih, ketika bisa dikatakan potensi Jawa Barat tentang wisata tuh pasti besar dong ya, karena kan sumber budaya dan yang lain-lainnya belum terkorek semua kan di Jawa Barat kan. Apakah nanti ada potensi setiap kabupaten kota itu ada satu wilayah desa wisatanya? Ya memang orientasinya seperti itu ya bro. Jangan satu lah. Ya maksudnya minimal lah gitu. Iya. Representatif misalkan ngomongin kota Bandung desa wisatanya adalah ini misalnya gitu. Karena kita juga di aturannya itu si pemerintah juga harus hadir dalam rangka juga promosinya. Bagaimana marketnya dibentuk juga ada di sana gitu. Bagaimana kita ke sosial media di sana. Jadi kalau bentuk pentahelix itu bro. Kalau kata Pak Sandi, Pak Menteri gitu. Iya. Topi lu bagus bro. Iya dong, bagus dong. Hadiah. Di sana kan ada pentahelix. Maksudnya semua stakeholder harus terlibat di sana. Akademisi, pemerintah, swasta, kemudian juga media di sana, terus juga penggiat wisata, semua kan harus ada di sana. Nah itu kita rangkum juga keberpihakan kita ada di sana gitu. Jadi memang bukan ya kita juga pemerintah kan ada yang lebih ahli sebetulnya yang di bawah gitu ibaratnya gitu yang mereka tahu kearifan lokalnya dan dicatat juga jangan takut buat desa-desa atau kampung yang memang nanti jadi wisata itu. Kita bakal jaga kearifan lokalnya. Dan itu juga tertulis jelas di pasal-pasalnya ada yang kita memang harus menjaga kearifan lokal budaya di sana. Soalnya itu yang kita jual juga kan. Di samping itu kita juga kawal bro. Karena biasanya biasanya kalau udah ada mah ya gitu kan. Nah, kalau udah ada mah abis itu cus leong gitu. Cus leong geus we saya Mas data. Nah, tadi yang penilaian tadi kita jaga juga di sana. Jadi setiap kurun waktu beberapa periode beberapa waktu gitu ya. Gitu. Nanti juga ada evaluasinya, dilihat gitu bagaimana dia A3-nya tadi amenitasnya, mereka menjaga amenitasnya, mereka menjaga atraksinya, kemudian mereka menjaga infrastrukturnya yang udah kita support di sana. Kemudian juga bagaimana mereka ngejaga kearifan lokalnya nggak nih atau udah offside gitu. Atau dikurangin juga atau bahkan menghilang misalkan itu. Kita nilai nanti si grade-nya itu bakal turun gitu. Misalnya dia udah di grade maju nih gitu kan. Turun dia jadi berkembang misalnya gitu. Ada evaluasi itu. Jadi sustain development goal katanya. SDG-nya kan harus ada, bro, gitu. Bahasa kerennya SDG lah ya. SDG katanya. Itu Pak Menteri kan. Iya, Pak Menteri kan. Nah, tapi gini, ketika desa wisata ini dikatakan berhasil lah, otomatis bisa mendongkrak pariwisata dong. Pendapatan daerah pun juga bisa kan. Apakah nanti kedepannya ini bisa menggantikan pajak-pajak ataupun pendapatan asli daerah yang lain nggak sih? Kalau menurut Jawa Barat sendiri nih. Jadi itu salah satu ya bro ya. Maksudnya itu kalau mengganti sih enggak, tapi pasti menambah. Nah maksud gue kenapa salah satu gitu, karena poin penting dari desa wisata ini multiplier effect yang luar biasa ya. Maksudnya itu bukan PAD saja, it's not the only gitu. Tapi kita bisa membangun budaya, terus juga SDM masyarakatnya kita lift up. Gitu. Itu sebetulnya poinnya.
Kalau pandangan gue ya gitu kan, PAD udah pasti bro, gitu. Udah pastilah. Nggak usah ditanya lah ya, itu PAD udah pasti dapat lah ya. Ya gitu. Betul. Cuman maksud gue ya kalau misalnya langsung mengalahkan pajak kendaraan bermotor kan, itu ya kan belum. Paling gede kan. Itu kan PAD yang paling gede kan, Jawa Barat kan dari situ. Pajak kendaraan bermotor kan ya kita belum langsung shifting di sana. Makanya bahasa tadi gue bilang ya itu bakal support lah. Cuman yang luar biasanya adalah nanti pandangan gue tuh multiplier effect lebih ke budaya yang terbentuk, bagaimana kita live up pendidikan di masyarakat, kan? Gitu, cara berpikir dia, gitu, mereka semua. Nah itu kan nantinya akan berdampak kepada IPM bro, gitu. IPM kan indeks pembangunan manusia, jadi jangan dilihat masalah APBD-nya aja. Jangan cuannya dulu deh. Cuannya dulu. Terus juga pendapatan berapa gitu. Apalagi ya indeks kebahagiaan itu be a part of itulah gitu. Cuman poin akhirnya adalah IPM. Indeks pembangunan manusia di Jawa Barat seperti apa? Karena ngebangun manusia itu susah, Pak. Wah, susah. Karena apa? Bro, manusia itu adalah makhluk yang nggak mau diatur. Ya benar. Itu pada dasarnya. Bener, Jangankan sama orang atasannya bro, sama Tuhannya aja nggak mau diatur. Susah. Itulah manusia. Betul. Jadi bukan hanya sebatas PAD dan yang lain-lain, tapi juga memang pembangunan dari SDM-nya. Jadi pembangunan SDM sehingga bisa membangun sumber daya alam yang ada mungkin lah ya. Dan juga bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada di wilayah situ. Nah, sehingga nanti IPM-nya itu. IPM-nya itu yang harus kita live up nih di Jawa Barat gitu. Biar sudah menjadi masyarakat yang bahagia, tapi juga indeks pembangunan manusianya juga tinggi. Mantap banget ya. Dan ini ketika kita berbicara tentang desa wisata, tadi kan sebutin juga nih banyak banget pihak yang terkait kan. Jadi dari dinas ini, tapi yang paling penting apakah semua, kalau misalkan kita ngomongin Kementerian Pariwisata kan sekarang mau ke sana nih. Mau ketemu sama Pak Sandi nih. Betul. Tapi kayaknya enggak juga sih, dia sibuk sih. Staffnya lah, enggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, kan ada, kalau berbicara tentang perda dan yang lain-lain kan berarti main ke atas main ke bawah dong. Yang paling sulit itu dari Pansus sendiri ya, melihat lah ya, ataupun juga dari kajian-kajian Pansus, yang paling sulit itu ke atas atau ke bawah sih? Sebetulnya ke atas ke bawahnya itu yang paling sulit ya. Sebetulnya itu sudah terjawab sih kesulitannya, karena kan kita udah kemarin bahas segala macam gitu kan ya. Jadi memang kita sangat memilah dan memilih, sangat berhati-hati masalah kewenangan kan. Jangan sampai nih si perda, si pasal-pasalnya kita buat tapi nantinya jadi macan ompong. Gitu loh. Ya udah kan? Jadi macan tapi kan kawani dan itu bisa ada ompong teh. Gitu. Kawani aja tapi alat tahu kan. Gitu. Makanya hati-hati itu masalah kewenangan, karena kan kita gimana pun juga kewenangan pusat, kemudian juga provinsi dan juga kota kabupaten kan harus kita kaji terlihat jelas gitu. Jangan sampai nanti tumpang tindih atau ketika kita buat nih pasalnya ternyata itu bro katanya kan kata yang di pusat itu kewenangan gua, ngapain lu mainin gitu. Tumpang tindih. Cuman kemarin kita sangat berhati-hati dan memang insya Allah lah gitu. Yang saya lihat sih menurut pandang saya ini udah ranahnya provinsi itu bisa masuk ke sana gitu. Nanti juga kan kalau provinsi yang punya perda ini baru Jawa Tengah, kemudian NTB ya, dengan dia mewakili salah satu desa wisatanya, saya lupa namanya apa gitu. Itu mewakili desa wisata di internasional. Nah kaget kan lu kok desa ke internasional? Hey bro, village itu desa gitu. Village itu desa. Dan lu kalau misalnya ke Jepang gitu kan, lu pasti kan ke desa wisatanya, Hokkaido, Bay, segala macam. Ngapain lu ke Tokyo kan gedung doang? Iya, lu sama aja kayak Jakarta. Dan gua ke sana kalau nggak liburan, gua nggak mau bro. Kalau kerjaan ke sana, orang Jepang tuh gila kerja, malas ya. Ya contoh lu kalau misalnya ke Jepang gitu. Ya nanti lu bisa di desanya kan Hokkaido segala macam, itu village lo gitu. Makanya gitu framingnya kita harus bisa lebih luas ngelihat, ya itulah potensinya gitu. Dan juga balik tadi ya kesulitannya udah kita jawab dan insya Allah kewenangannya kita benar-benar hati-hati bahwa kewenangan provinsi ini apa, lebih ke kewenangan pemberdayaan dan kita juga melibatkan kota dan kabupaten itu mereka yang pegang kendali untuk menyatakan bahwa ini desa wisata kayak gitu. Tapi kita nanti dampingi untuk penilaiannya, untuk pemberdayaannya, keberpihakan anggaran ada di situ. Kemudian juga kita kolaborasikan tuh. Ibaratnya kita jadi orang buat ngumpulin nih, misalnya nih ini ranah yang tadi gue bilang, ini ranah jalannya kabupaten, ini ranah kota segala macem. Nah,
Kita kolaborasi di situ. Jadi kita jadi orang jadi apa ya? Jadi pihak yang mengkolaborasikan di sana. Jadi pihak tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah dan jembatan itulah ya. Dan kalau lu bilang tadi sulitnya ke atas, saya rasa support dari Kementerian Pariwisata udah luar biasa ya. Gitu kan. Kayak memang kita lagi gila-gilaan ya, gila-gilaan kan gitu. Kan, Pak Menteri itu kan. Nah, ini memang momennya pas sih gitu. Dan ini yang jadi catatan. Si Perda ini kan namanya Perda itu ada dua ya, inisiatifnya dari mana ya? Dari eksekutif atau legislatif ya gitu, dari Pak Gub dengan kawan-kawannya dan OPD-nya atau dari DPRD. Nah, ini emang inisiatif dari DPRD. Dari Dewan gitu. Jadi kalau untuk dari eksekutifnya belum nih ya. Dibilang belum, tapi kalau udah ada, maksudnya inisiatif awal nih, ini perlu nih gitu, kan ya awalnya betul. Kan kayak kalau di Jawa Tengah itu kan dari DPRD-nya dulu, terus dia bikin grup instruksi gubernur kan ya? Iya, pergub kan, jadi kan gitu kan mereka tuh. Kalau Jawa Barat mungkin inisiatornya DPRD dulu nih. DPRD dulu betul. Jadi nanti langsung ke pergub kan. Nanti kolaborasi juga sama ini, sama apa namanya? Perda ekonomi kreatif udah ada. Di kita udah punya tuh. Karena kan itu ekonomi kreatifnya ya namanya desa. Iya ya harus ada kan. Betul. Oke banget. Jadi ini tinggal tunggu ini ya, tinggal tunggu eksekusinya ya. Dan contoh di Jawa Tengah awalnya 253 desa wisata. Setelah ada Perda dan dikolaborasikan dengan Pergub itu 2019 mereka 2019 ada. Ya. Sekarang dia udah 600. Sekarang Jawa Barat 453 bisa jadi 500 semua, 1000 mungkin ya. 1000 karena 3 kali lipat kan. Harusnya kan seperti itu dan harus SDG loh. Iya, SDG itu ya. Jangan cus leos. Jangan cus leos. Leos aja. Tapi kalau misalkan ngomongin cus leos ya Pak ya. Mungkin ada satu barang mungkin ini ada mystery bag yang enggak bisa diculeosin sama Pak Firman. Apa tuh? Boleh dibantu kawan-kawan tim humas. Apaan tuh? Apa nih ya? Kok gede gitu? Kan mystery bag sekarang. Aduh. Biasanya mystery box. Karena khusus spesial, jadi misterinya mystery bag. Ya ampun. Ini kayaknya nggak bisa culeos juga kayaknya ya. Iya. Ini kayaknya nggak bisa culeos ya. Ada kursi yang bisa ditidurin nggak di sini? Langsung ya, bawa aja bikin tidur bantal ya. Gue ini bro. Itu dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana. Bantalnya harus yang gini gue. Gitu, jadi kalau gue istirahat di mana di mobil gitu. Nih bantal ini. Meskipun ke hotel ada bantal pun harus ada ini. Ke hotel iya harus ada ini gue. Gila. Gue bawa aja ini gitu. Dari kapan? Dari kapan? Kebiasaan kayak gini. Pas jadi anggota dewan. Bukan. Pas gue pilek sebetulnya. Karena pas pilek itu kan mobilitas tinggi ya. Mobilitas tinggi. Otomatis kan gue nyari nih mana nih bantal yang nyaman gitu buat dibawa di mobil atau di mana segala macam kan. Ya udah, gue putuskan lah di situ. Ada satu lah. Gue harus ada satu bantal yang emang buat gue nyaman. Enggak sih, kepikiran aku tuh tadi ya, bantalnya tuh bantal yang sandaran leher gitu, ngeri ya? Yang buat di mobil. Iya. Ternyata bantalnya gede. Harus yang gede bro. Jadi lu bisa tiduran begitu. Kalau yang sini kan kayaknya cuma gitu doang. Gitu doang, nggak ada jabat-jabat aja. Terus kalau lu tidur bisa aja di kantor atau di mana lu tidur kan bisa ada bantal ini. Kantor juga dibawain. Kantor dibawa. Kantor nggak sih, di mobil. Tinggal bawa kan, tinggal ini nanti. Tolong bawain dong. Pas di kantor aduh ngantuk langsung pakai ini. Tapi kalau gue bawa juga masih kurang ini. Jadi lagi perlu aja. Lagi perlu aja. Jadi ini nggak bisa culeos ini ya? Janganlah. Ntar gue nggak bisa deep sleep. Karena yang penting tuh deep sleep kan. Benar. Ya, lu 5 menit atau misalnya sejam segala macam yang penting deep sleep. Lu mau tidur 6 jam nggak bisa deep sleep ya? Ngapain sama aja juga, bohong bener, kan? gitu. Nggak efektif juga akhirnya ya, kan. Bener. Boleh kita diambil dulu ya. Ada healer gue apa? Nggak apa-apa. Santai teman-teman humas nih ya, juara nih ya. Juara ya deh. Dicari, digali. Gue tahu deh yang ininya tuh si kayaknya staff gue tuh ngambilin. Ya iya dong. Apa nih? Aduh, gitu, gue udah kaget aja, tapi masih untung itu. Oh ada lagi? Untung ada yang lain. Oh nanti lah ya. Cari lagi ya. Boleh. Tapi jadi pertanyaan terakhir nih ya. Temuan-temuan kan dari Pansus udah mungkin udah ke mana kan ke Jateng juga udah ya kan, ke Asidewi udah ngobrol dan yang lain-lain. Dan khusus di Jawa Barat temuan apa yang paling menarik dari dibandingkan dengan provinsi lain ataupun juga dari kementerian yang ini Jawa Barat punya nih gitu. Temuan menarik itu apa? Jawa Barat punya ya. Sebetulnya yang menarik salah satunya itu kan sebetulnya kita udah lolos ya ke 100 anugerah desa wisata. Ada berapa ya? Ada 7 kalau nggak salah ya gitu. Cuman menurut saya yang paling menarik itu di Jawa Barat itu
Ciburial bagus tuh. Garut ya. Garut dia yang dimaksud desa wisatanya tuh udah ada di sana gitu. Jadi ibaratnya lu mau apa? Adu domba ya. Adu tanding. Adu domba ya. Tapi betulnya bahasa adu domba tuh kayak gimana ya? Domba adu lah. Domba adu lah. Ya, di sana bukan adu dombanya doang, cuman lo dikasih tahu tuh gimana caranya segala macam. Gimana budayanya di sana. Masyarakat juga bisa. Jadi lo misalnya ngetek buat satu pertandingan gitu ya. Sekitar 2 juta something lah gitu kan. Nah, itu dari cara adat budaya dari awal gimana sampai itu jadi ada seremonialnya, gitu. Terus masyarakat juga bisa diajak didebatkan di situ gitu. Itu Ciburial sih oke. Terus juga yang unik lagi apa ya kemarin ya? Ciburial sih paling oke. Yang unik lagi kayak kita budayanya sih oke. Budaya ya. Alam juga oke. Paling banyak budaya sama alam mungkin. Budaya sama alam itu, budaya sama alam. Cuman yang belum kita lihat tuh wisata pantai. Atau wisata buatan mungkin? Buatan kalau kolaborasi itu. Geopark sebetulnya kolaborasi ya? Sebetulnya. Okay. Ada buatannya, ada enggaknya gitu sebetulnya itu. Tapi kalau pantai juga banyak sebenarnya ya Jawa Barat. Pantai banyak gitu. Cuman yang terintegrasi jadi desa wisata itu memang masih minim di sana, masih minim. Apalagi gitu. Daerah Garut Selatan, Cianjur Selatan itu kan juga belum terjamah lah ya. Betul. Makanya juga. Tapi yang kemarin masih kurang itu kita desa wisata lintas ya. Desa wisata lintas gimana tuh? Karena kan gini, desa wisata itu kalau misalnya kita spasial gitu. Misalnya nih desa wisata A, kalau terintegrasi itu kan bisa aja dia masuk ke kabupaten A, kabupaten B, sama kota. Kayak pertengahan gitu kan. Nah, itu. Sebenarnya kita harus cover itu sih. Itu yang ada di Jawa Tengah sebetulnya, dimainin kita. Jawa gitu. Barat belum enggak kan? Ya, cuman let's say memang kalau di Indonesia more or less emang gitu. Mirip-mirip lah ya, maksudnya tuh. Potensi-potensinya mirip-mirip gitu. Ya curug, ya apa namanya budayanya gitu, karena kan beraneka ragam ya. Itu kalau misalnya, cuman kita belum lihat ke timur tuh, ke daerah timur. Mungkin daerah timur agak beda ya. Kalau misalkan Pulau Jawa more or less sama lah gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kesana cuman kebijakannya itu tadi, yang lintas tuh yang mungkin nanti gue bakal tanya di Kementerian Pariwisata ada gitu, apakah perlu atau enggak. Karena kalau lintas itu pencanangannya ditarik ke provinsi, ngasih SK-nya tuh. Kalau yang enggak lintas kan itu kota kabupaten kita kawal kan itu. Cuman kawal doang. Nanti berarti seperlot atau enggak gitu. Mungkin kalau misalnya gue ngelihat ke timur bakal gue bisa jawab lebih dalam ya. Dalam yang tadi kali ya, karena wisata di timur itu kan lebih lebih amazing banget kan gitu kan, Indonesia Timur tuh gitu. Paling kita tunggu aja nanti ya. Nah, atau gue ke Papua apa ya? Boleh. Lagi PON sekarang. Mau ngomong harus ke Papua aja sekalian. PON ya. Karena kemarin Mas Andi juga dari sana ya. Iya. Langsung aja ya ke Papua sekalian. Ngawal kan? Ngawal. Pak, oke. Jadi obrolan tentang rapor desa wisata, tentang Pak Firman juga udah beres nih ya. Kita langsung ke segmen terakhir. Ada game lagi. Game lagi dong. Tadi gue udah dikejutin sama bantal gua. Sekarang gamenya apaan nih? Ya kan tadi kan masih ada peratelan-peratelannya kan belum dikeluarin gitu kan. Ini ada rapid question. Silakan nanti saya kasih 2 kata. Tinggal dipilih aja. Kata yang paling muncul ataupun benaknya apalah gitulah ya. Nggak usah dipikir jawab aja. Gitu ngeplos aja. Sebisa mungkin ngeplos aja ya. Nanti saya kasih tanya pertanyaannya dan saya kasih tanya alasannya. Oke, siap ya? Pertanyaannya cappuccino, cafe latte. Cappuccino. Daging sapi, daging domba. Sapi. Hutan, pantai. Pantai. Bantal, guling. Bantal. Legislatif, eksekutif. Eksekutif. Pertanyaan pamungkas. Gue tahu lu arahnya kemana dasar. Iya, makanya tungguin aja dulu pertanyaannya. Cappuccino sama cafe latte. Tadi cappuccino ya? Ya. Suka cappuccino? Suka. Katanya bisa sampai 3 kali sehari ya? Iya benar. Benar ya? Benar. Juara kan? Itu emang dari kapan suka kopinya? Gue suka kopi dari semenjak kerja ya. Maksudnya kerja pas gue lulus kuliah gitu. Pegawai udah bisnis segala macam di situ sih. Soalnya dulu ya namanya mahasiswa pasti taunya kopi sobek ya. Kopi sobek hitam lah ya. Gitu ya. Pakai cup itu ya plastik. Iya itu. Tapi pas gue udah bisnis segala macam, gue emang suka kopi. Jadi ya tahu-tahu lah kopi gimana, manfaatnya gimana. Terus juga ternyata itu peluang bisnis juga. Terus selain peluang bisnis juga itu juga bisa menaikkan
taraf hidup masyarakat, ekonomi, betul kan? Karena kan petani di sana. Betul, petani kopi kan. Kopi, betul. Petani kopi juga di Jawa Barat banyak juga kan ya. Benar. Oke, yang kedua daging sapi, daging domba. Daging sapi. Kenapa daging sapi? Karena gue seneng masak steak. Oke, karena meat lovers ya. Iya. Seminggu atau sehari harus ada daging sapi atau cuma pingin doang? Seminggu harus ada lah. Tapi kalau sehari nggak juga, gue harus enggak gitu. Jadi seminggu ada lah. Kolesterol gitu. Men. Iya, tapi alah lu kolesterol yang mana dulu? Part mana yang lu makan? Lemaknya doang. Iya makanya kan. Dagingnya mahal bro. Iya. Kan gue olahraga buat makan enak. Iya gitu. benar. Iya sih benar. Gue makannya doang, olahraganya kan. Terus hutan atau pantai? Pantai kan? Pantai. Kenapa pantai? Pantai karena kalau pantai itu lu bisa denger suara desiran ombak gitu. Terus juga kalau di pantai lu masih bisa nyari itu hutan. Oh, nyari sama hutan. Gunung. Tapi lu kalau di hutan atau gunung nggak bisa nyari pantai, bro. Oke, make sense. Gitu. Logis. Okay, yeah. Bantal, guling, bantal dong. Bantal lah. Udah kejawab ya. Iya, soalnya kenapa? Kalau bantal bisa dijadiin guling. Tapi guling nggak nyaman dijadiin bantal. Ya kan? Bulat banget. Bisa sih, cuman nggak nyaman aja. Leher doang. Iya. Terakhir, eksekutif. Tadi udah di spill ya awal-awal ya. Katanya pengen next level lah gitu kan. Gimana tuh? Iya, sebenarnya sih apa ya, ini mah ini aja apa namanya? Mengandai-andai aja gitu, mengandai terus juga ya yang gue rasain aja, bro, ketika lu punya idealisme anak muda gitu. Barangnya si legislatif ini apa, walaupun memang ya fungsinya memang begitu ya. Maksudnya bukan underestimate atau apa, cuman yang suka gregetan ya. Maksudnya ya gue dan kebiasaan pas dulu apa di perusahaan keluarga, bisnis atau di kerjaan kan, ya lu punya konsep apa, ya lu harus kerjain nih, gitu. Lu delegasiin, kerjain nih, have done gitu kan. Jadi setahun gue bisa ngitung nih, karya gue apa ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, yang berwujud ya. Gitu. Ya saya kan memang karakteristik legislatif ini kan memang kolektif kolegial gitu kan, harus suara terbanyak segala macam, tapi itu fungsi yang memang penting sebetulnya gitu. Penting, ya. Cuman kalau balik ke gua gitu, karena soalnya gitu anak muda, terus juga ya perjalanan hidup gua seperti itu, kayak gemes aja gitu, pengen yang gitu. Apa nih gitu ya? Apa nih gitu yang emang lu bisa pikir sekarang, lu bisa eksekusi sekarang gitu kan. Itu sama sih. Namanya berbakti buat masyarakat, kita kasih kontribusi ke masyarakat kan, mau jadi legislatif atau eksekutif itu kan sama sebetulnya gitu. Cuman yang tadi aja yang ngebedain, yang tadi itu terus ya lu udah belajar di legislatif ya why not gitu ya, tapi leveling juga masih tiba-tiba gue jadi gubernur, lu gila. Masih muda, bro, siapa tahu jadi gubernur termuda. Iya. Kan ada stepping aja. Belajar dari Pak RK gimana kan, juga Pak RK ini stepping juga kan. Stepping juga dia. Berarti kita tunggu tanggal mainnya ya 2024 ya. Iya. Kemana nih arahnya ya? Iya, tenang bro. Politik itu dinamis. Sampai detik terakhir itu masih bisa gitu. Ya paling enggak tapi punya apa ya? Punya alasan sama punya target aja gitu. Jadi lu hidup nggak bosan-bosan gitu. Nah, gitu kan. Itu kan punya target. Jangan sampai gitu doang lah gitu kan. Nah, gitu doang gitu. Iya, namanya juga anak muda. Anak muda. Iya. Oke deh, udah umur sejam kita ngobrol. Dan sebelum penutup, boleh dong kasih closing statement deh buat sobat Vox Pop di rumah. Silakan tentang ngobrolin tentang wisata ataupun tentang pemudaan. Apakah tentang seperti apa? Mangga, silakan. Iya. Sobat Vox Pop, iya sobat ya bener ya? Iya betul sobat. Iya sobat Vox Pop. Pariwisata di Indonesia luar biasa sebetulnya. Nah itu harus kita dorong, terus juga efeknya buat kita lift up perekonomian budaya di masyarakat, dukung ya. Betul. Gitu, lu punya kreasi, teman-teman punya kreasi, jangan takut, buat aja itu, gitu kan, make it happen, gitu. Dan buat anak muda tadi, yuk bantuin kita yang udah berkecimpung di politik gitu, bantuin nih karena kedepannya ya siapa lagi gitu, ya kita milenial gitu, karena bonus demografi di depannya harus kita jawab gitu. Jangan cuman rebahan doang, jangan cuman bisa ngeritik doang, ya berkarya lah. Yo, lu punya KTP, lu udah berpolitik sebenarnya, gitu, karena lu tuh citizen, gitu. Jadi jangan mendegradasikan politik itu, wah. Bro Fima nih di politik, lu bukan teman gua, jangan kayak gitu bro. Bener. Itu sebetulnya, dan Jawa Barat juara insya Allah
pandemi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi. Itu yuk kita bareng-bareng, kolaborasi bareng pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Tanpa ada kontribusi masyarakat, program apapun mengenai pandemi ini nggak bakalan tercapai dan kita nggak bakalan keluar. Susah terus gitu. Susah terus ya. Jadi stay strong, 3M, jaga protokol kesehatan, stay safe dan juga sehat terus. Stay happy juga. Stay happy. Happy ya, itu harus. Karena kalau kita nggak senyum buat diri kita, buat siapa lagi? Nah, benar. Oke. Obrolannya asik selama 1 jam nih sama Bro Viman. Ingat gue adek lu. Oh iya. Bro. Iya. Tua gue di sini hari ini ya. Biasanya paling muda gitu kan. Terima kasih nih ya. Sama-sama. Udah hadir di Podcast, udah ngobrol seru, udah chill out seru di pagi-paginya. Habis ini langsung ke Jakarta. Kita. Kementerian ya. Semoga nanti mendapatkan hasil yang maksimal dan hasil yang bagus. Amin. Kita tunggu tentang Perda Desa wisatanya untuk masyarakat Jawa Barat dan juga buat sobat Fox Pop di rumah. Terima kasih nih udah nonton terus di Fox Pop Podcastnya di Humas DPRD Jawa Barat. Jangan lupa juga di YouTube channelnya, langsung aja like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga di Spotify-nya di Fox Pop Podcast. Kita ketemu lagi, tetap sehat dan jangan lupa aku mau ngucapin terima kasih buat Humas DPRD Jawa Barat. Ini juaranya loh mereka ya. Pagi-pagi udah siap standby gitu kan ya. Dengan segala kesibukannya semoga sehat-sehat selalu dan buat sobat Fox Pop sehat-sehat terus. Lainnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.